mencapai suatu target tanpa pengorbanan yang kita lakukan. Jadi bagaimana dengan kita? Kita akan berkira sangat untuk kita mengorbankan waktu, untuk kita mengorbankan tenaga, untuk kita mengorbankan kesempatan, ataupun juga peluang, duit, harta, dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya. Bagaimana dengan kita tidak akan memperhitungkan berapa dengan pengorbanan yang kita lakukan, baik itu dengan duit, dengan tenaga, dengan harta, dengan kekuatan, dengan kesempatan, dengan jabatan, dengan kedudukan. Tidak akan mungkin dengan kita mengorbankan hal-hal yang kita sebutkan tadi, kecuali kalau pada itu dengan kita mengenal apa yang kita targetkan, apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita mengenal dengan matlamat, kalau kita tahu dengan target dan juga dengan pikiran yang akan dicapai, itu sudah tidak ada artinya pengorbanan yang kita lakukan. Kita mampu untuk mengorbankan apa saja dan mereka untuk kita mencapai suatu target dan juga suatu pikiran yang kita inginkan. Kemudian dengan pengorbanan yang kita lakukan itu tertakluk kepada target yang kita inginkan. Agak-agak apa yang kita inginkan? Kalau yang kita inginkan hanya sekupang duit, seumpama sanjungan dan pujian, untuk kita mendapatkan penghormatan dan penghargaan, agar kita dihormati, agar kita disanjung, agar kita disebut, agar kita diperhatikan, agar kita dilayani. Kalau hanya setakat itu saja target yang kita inginkan dalam hidup, pengorbanan yang kita lakukan rasanya tidak memadai, mungkin bahasa kita sih tidak berbaloi dengan pengorbanan yang kita lakukan. Allahu Akbar, dengan suaranya, dengan tenaganya, dengan duitnya, dengan waktunya, kira-kira jarak ukuran dalam berapa kilometer, bahkan ribu kilometer yang kita tumpuk. Pada saat dengan kita melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Keluarga kita tinggalkan, anak istri kita tinggalkan, kampung halaman kita tinggalkan, hijau dan biru kita tinggalkan, negara kita tinggalkan, semuanya kita tinggalkan dalam rangka untuk kita memenuhi seruan Allah Jalla wa Ala dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Sebab target yang kita targetkan itu adalah untuk kita mendapatkan rahmah, maghfirah, kasih sayang Allah Jalla wa Ala, sehingga menjadi kecil dan juga menjadi ringan pengorbanan yang kita lakukan. Kenapa? Sebab yang kita targetkan dengan perjalanan yang kita tempuh tadi itu waktu dan akan kita gunakan, tenaga yang akan kita manfaatkan, duit yang kita habiskan, keluarga yang kita tinggalkan, itu dalam rangka untuk kita mendapatkan ridha daripada Allah Jalla wa Ala. Itu berbaloi dengan pengorbanan yang kita lakukan. Nah, insya Allah tabarakallah. Dari mana? Al-Ustaz. Kemana? Bukit Jalil. Untuk apa? Nonton bola sepak. Tak berbaloi dengan pengorbanan. Jelas ya? InsyaAllah. Masya Allah tabarakallah. Untuk apa? La ilaha illallah. Tinggalkan anak, istri, sanak saudara, keluarga, kampung halaman, bisnis, urusan, kesibukan, dan lain sebagainya. Ternyata tidak lebih daripada untuk memberikan sokongan kepada saluhan yang akan konsep dengan cuhi caula atau dengan siapa namanya. Tuh, dan di mana saja. La ilaha illallah. Pengorbanan yang mereka lakukan, suatu pengorbanan yang kata-kata tidak pernah kita lihat yang seperti itu di kalangan kita umat Islam dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Berebut saat ketika dengan sebutannya Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Justin ya ada pipa-pipanya di hujan tuh yang dari British tuh. Itu saat ketika datang ke Indonesia, la ilaha illallah, tiket masuk saja sampai dalam 2-3 jutaan, uang kira-kira dalam 700-800an, itu pun berebut.
sampai Madi menangis. Sedih. Bukan sedih, terlampau gembira, terlampau seronok. Karena sempat bersalaman dengan salah satu daripada malaikat Allah tadi. Seronoknya, itu yang seronoknya itu, ya Hanana, ya Hanana. Tanya, seronoknya, 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 seronoknya. Dhaharadinul mu'ayyad. Zahir agama yang diperkasa, yang diperkuat oleh Allah dengan kelahiran Nabi Muhammad. Itu yang kita katakan ya Hanana seronoknya. Kalau tanpa agama kita sesat. Tanpa agama manusia binasa. Tanpa ilmu manusia buta. Gitu kan? Ingat lagu yang itu tuh, lagu lama sekali. Tanpa ukhuwah dikatakan manusia berzina. Jadi tanpa ilmu kita akan menjadi sesat. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira pengorbanan yang seperti apa? Pengorbanan yang tidak ada tandingannya, dengan duitnya, dengan waktunya, dengan kesempatannya. Untuk apa? Untuk menengok salah satu daripada penyanyi, salah satu daripada artis, salah satu daripada binatang film, minta maaf dengan bahasanya. Jadi kenapa? Sebab mungkin nanti akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Mungkin nanti akan memberikan minuman dan menyajikan hidangan daripada telaga Kautsar. Mungkin juga dengan senyuman daripada orang tadi itu akan memberikan hati dan perasaan. Jadi kadang-kadang pengorbanan yang kita lakukan tidak berbaloi dengan target dan matlamat yang kita harapkan. Sesuai kan? Jadi supaya dengan kita, pada saat dengan kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan duit, mengorbankan harta, pastikan target dan matlamatnya kita inginkan. Apa untuk apa? Itu karena untuk apa? Untuk kita mendapatkan ridhonya Allah, untuk agama Allah, untuk kebaikan, untuk agama, untuk masa depan umat, atau yang paling tidak, bagaimana dengan kita ada andil, dan juga dengan kita ada saham, untuk menyeronokkan, ya Hanana, ya Hanana, untuk menyenangkan dan membahagiakan, menyejukkan, menceriakan hati baginda Rasulullah SAW. Kalau itu yang kita targetkan, insya Allah perkara yang seperti apapun beratnya kita berani berkorban. Untuk apa datang jauh-jauh sampai ke situ agar baginda ceria dan senang dengan aku. Untuk apa dengan kita tinggalkan sanak saudara agar dengan baginda seronok dengan aku. Untuk apa dengan kita korbankan harta, waktu dan kekayaan kita untuk kita mendapatkan ridha daripada Allah Jalla wa Ala. Target yang kita harapkan itu jauh lebih tinggi dalam berapa kali ganda daripada pengorbanan yang kita lakukan. Kambing berkata dan juga disokong oleh lembu dan mendapatkan dukungan daripada kerbau dan onta. Jadi kata kambing kepada manusia, kalian hanya berkorban, pengorbanan, perjuangan, itu lagu Romani lama. Perjuangan, tanpa perjuangan kita tidak akan sampai pada target yang kita inginkan. Tanpa pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, duit dan harta, agama yang tidak akan kekal diperlukan bumi Allah Jalla wa Ala. Tidak ada tanpa pengorbanan. Latihan tadi itu pun mesti ada pengorbanannya. Tak langsung jadi macam tu saja. Ambilkan buku berjanji, ambilkan Baudit Daifa atau Daul Lami atau juga dengan Goda, langsung pandai membaca dengan lagunya, tak boleh. Tanpa pengorbanan tidak akan mungkin. Ya Abdillahi ya amali ya madal khaifin wajil nadratan ya
kesempatan tidak akan mungkin dilantunkan begitu merdu yang akan mendapatkan perhatian daripada kita yang pertama dan mendapatkan perhatian daripada sang baginda yang kedua. Seketika dengan kita melantunkan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dahulu dengan talal madah atau juga dengan al-baqalah, bukan talal madah. Talal madah itu adalah penyanyi. Sementara Abu Tamal itu adalah salah seorang musyrik, rasa-rasa sudah meninggal daripada warga Madinah. Kalau beliau berkasih dan Masya Allah, tabarakallah, memang membuat suasana jadi kuning, nyaman, enak. Betul-betul dengan kita terbuka, terharu perasaan kita dengan lantunan suara yang merdu. Itu daripada beliau. Kemudian dengan sokongan daripada orang ramai, semuanya bersalawat, semuanya ikut, semuanya berkorban. Demi untuk apa? Malaysia satu. Coba kita tengok pada saat Perdana Menteri kita ikut juga melambaikan bendera, julur gemilang atau dengan bahasanya apa? Semuanya bernyanyi, atas bawah sambil nyamping. Kita akan seperti itu ketika kita menyanjung baginda Nabi. Ya hadisir ruwaidan. Semuanya. Wa syada ma marrakbi birrakbi li uraibun. Jadi kita simpulkan, kita tidak akan berkira sangat dengan mengorbankan harta, waktu, tenaga, suara, kemampuan dan kelebihannya Allah tadi. Kalau pada itu dengan kita sudah mengenal target, harapan, matlamat, keinginan yang kita inginkan. Ini untuk yang kedua. Yang ketiga, Allah, bahasa kambing dulu. Kata kambing waktunya sangat berkorban saja. Itu pun kadang-kadang masih malah. Aku dikorbankan nanti. B, yang betul B. Iya kata Nabi betul. Supaya awak itu masuk surga, dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat kampunan dosa, kami jadi korban. Makcik, dah beli atau belum? Dah berapa? Kambing kah, lembu kah, onta kah, atau kerbau? Itu mereka 32 hari saja lagi disusun-susun di dalam kandang. Mereka tidak tahu apa bagi makan, makan minum. Dikira yang pada akhirnya nanti mungkin akan naik pesawat, atau juga akan pindah ke Shah Alam, atau juga akan pindah ke USG, atau juga akan menonton bola sepak, atau juga akan mengadakan senam aerobik. Nah, kalian akan terselek kalau mereka berbual-bual antara sama mereka. Jadi kata kambing sama lembu, apa Bang? Awak tahu tak? Ini kita ini diapakan dikumpulkan di sini nih? Ada lembu anak pun tidak ada akal sebenarnya, tidak boleh berpikir kenapa dengan kita dikumpulkan di sini. Sebab kita ini makhluk yang tidak ada akal. Kita ini makan saja. Untuk siapa sebenarnya? Mereka tidak tahu. Untuk siapa mereka diciptakan? Mereka tidak tahu. Tapi kita tahu. Mereka diciptakan Allah untuk kita. Tapi dengan dasar pengorbanan atau dengan dasar perjuangan, jangan sampai dengan kita tidak berkorban, jangan sampai dengan kita tidak berjuang, jangan sampai dengan kita kedekut dengan waktu, tenaga, kesempatan dan peluang yang kalau memang target dan martabatnya untuk kita mendapatkan ridha daripada Allah dengan semangatnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dengan penuh semangat, lantunkan nafas takbir itu dengan penuh himmah, dengan penuh semangat dan khasyah. Allahu Akbar. Tak ada mood. Disebut dengan lapas, dengan kata-kata dan ucapan yang merdu, yang jelas, yang bening, yang khusyuk dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, tabarakallah. Yang bagikan kita suara sedar siapa? Yang
memberikan kita nikmat siapa? Yang memberikan kita anugerah siapa? Yang memberikan kita taufik siapa? Yang bagikan kita makan dan minum juga siapa? Bukan Amerika, bukan negara, bukan kerajaan. Yang bagikan kita hidup dan taufik itu adalah Allah Jalla wa'ala. Sembahlah Allah dengan penuh hikmat dan juga dengan penuh semangat. Allahu Akbar, jelas dengan bacaannya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, begitulah seterusnya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, bukan hanya minta maaf dengan bahasanya, bukan hanya dengan waktu yang menjadi mangsa, bukan hanya dengan tenaga, dengan kekuatan, atau juga dengan air, dengan cahaya, dengan langit dan bumi, bahkan juga dengan makhluk yang bernyawa sebagaimana manusia. Itulah tadi dengan 3 jenis binatang yang disebut dengan al-an'am, kerbau, kambing dan lembu, itu akan menjadi korban. Kita korbankan dan kita sembelih. Itu dalam rangka untuk apa? Seandainya kambing tadi itu berkorban, agar dia mendapatkan pangkat tingkat, kenaikan pangkat, sehingga daripada kopral menjadi kepada kapten, atau menjadi kepada kolonel, atau menjadi kepada brigadier jenderal atau mayor jenderal. Tak apa. Kalau dengan lembu tadi itu disembelih, karena lembu punya beberapa syarikat di sana sini. Jadi demi untuk anak, demi untuk cucu-cucunya, supaya anak cucu tadi itu berleluasa untuk menikmati kenikmatan hidup dengan sepuas-puasnya. Maka dengan tuan lembu dan kerbau tadi itu berkorban dan dikorbankan, disembelih tidak kisah demi untuk anak, tapi ternyata tidak. Kerbau akan kita sembelih nanti pada hari yang ke-10, sebentar lagi tepat pada 26 hari bulannya akan datang, dan juga pada 3 hari berikutnya, demi untuk kepentingan kita. Jangan sampai kita tidak berkorban untuk agama. Jangan sampai kita tidak berkorban untuk kebaikan. Jangan sampai kita tidak berkorban untuk masa depan kita. Kenapa? Sebab kita manusia yang mengorbankan sejumlah sekian daripada makhluk Allah Jalla wa'ala. Apakah kira-kira kalau pada tulis sembelih itu tidak sakit? Apakah kira-kira seketika dengan dagingnya dicincang-cincang itu dia tidak terasa perih? Apakah kira-kira pada itu dibakar? Itu malam hari ini kita makan apa dulu? Nasi mandi lagi kah? Agak-agak nasi buryani kah? Lembu kah? Atau kambing? Atau dengan ayam? Ada makanan apa lagi? Yang kena siang, yang kena cincang, yang kena makan, yang kena gulai, yang kena goreng, yang kena bakar, yang kena apa lagi? Macam-macam perilaku atau dengan perbuatan yang kita lakukan terhadap makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala demi untuk kepentingan kita. Jangan sampai kalau semuanya dikorbankan dan berkorban demi untuk manusia, jangan sampai kita tidak berkorban demi untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Jalla wa'ala. Silakan Pak, pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini tanya saja. Baca itu ya, sampai habis waktu, sampai letih, sampai habis. Salam Syekh. Ada beberapa pihak mengatakan demonstrasi untuk membantahkan penghinaan kepada Nabi SAW hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajib. Ada pihak kata. Minta jelaskan permasalahan ini. Sekiranya kita tidak lakukan, adakah hukumnya berdosa? Jadi Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Man ra'a minkum munkar." Barang siapa melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia berubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan mulutnya, kalau tidak sanggup baru dengan hatinya. Sekarang kalau seandainya itu berlaku dengan seorang muslim, itu